Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anas Hari Saputra. Di sini saya sebagai pustakawan SD Negeri Waruboto, yaitu Perpustakaan Cakrawala. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai profil yang ada di Perpustakaan Cakrawala. Yang pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya Perpustakaan Cakrawala adalah yang pertama ya dirintis tahun 1984. Dulu itu baru perintisan itu sempat menempati ruang guru yang sebelah barat yang sekarang sudah menjadi ruang guru, dan yang kemudian dulu itu sudah berpindah juga di ruang selatan, yaitu ruang selatan itu sekarang sudah menjadi ruang multimedia atau komputer. Dan yang terakhir adalah tahun 2013 yang lalu perpustakaan kami telah memiliki nama sendiri, yaitu Perpustakaan Cakrawala. Nah, untuk visi dan misi yang ada di Perpustakaan Cakrawala sendiri, yang pertama mengenai visi ya. Visi dari Perpustakaan Cakrawala adalah terwujudnya minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca menuju siswa mandiri dalam memahami, menelaah, menirukan, dan menambahkan. Sedangkan untuk tujuannya sendiri adalah menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar utama ya, yang sebagai sumber belajar favorit bagi siswa, guru, dan seluruh sivitas yang ada di SD Negeri Waruboto. Kemudian yang kedua itu mendorong siswa gemar membaca. Yang ketiga mendorong terlaksananya pembelajaran berbasis teknologi informasi. Tidak hanya buku-buku yang disediakan, tetapi juga yang berkaitan dengan elektronik, misalnya informasi elektronik, yaitu searching ataupun selancar di dunia internet, dunia maya, itu juga kami sediakan. Fasilitas yang lain adalah hotspot. Materi hotspot ini adalah salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh seluruh sivitas yang ada di SD Negeri Waruboto. Kemudian yang keempat yaitu membangun kreativitas siswa. Tidak hanya mendorong siswa untuk gemar membaca, tetapi mereka juga memiliki output, yaitu memiliki kreativitas dalam dunia literasi, yaitu selain membaca juga mereka bisa mengembangkan diri mereka dalam dunia tulis-menulis. Nah, sekarang beberapa anak sudah bisa menghasilkan beberapa karya, dan sebagai agenda yang sudah kami laksanakan tiap tahun adalah tiap semester, yaitu mengumpulkan karya siswa yang nanti akan dijadikan sebuah buku setiap satu semester. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan minat dan bakat siswa di bidang kesusastraan. Yang keenam, yang terakhir yaitu meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra yang ada. Jadi meningkatkan kecintaan mereka terhadap dunia buku dan juga kecintaan mereka terhadap karya mereka mengenai buku-buku cerita yang ada. Ya. Kemudian yang terakhir ada moto. Moto kami itu memiliki moto yang pertama yaitu berbagi dengan apa yang bisa dibagi, belajar dengan apa yang bisa dipelajari. Kemudian setelah visi dan misi, kami juga memiliki salah satu fasilitas. Yang pertama itu layanan pembaca ya. Layanan pembaca ketika siswa masuk tidak hanya sekedar masuk saja, tetapi kita juga melayani kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka apa? Yang pertama yaitu mengenai mereka bisa belajar membaca di sini juga kami bisa fasilitasi. Ketika mereka belajar untuk menulis juga kami fasilitasi. Kemudian ada juga layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah layanan di mana pemustaka dapat meminjam buku-buku yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian ada layanan yang dinamakan dengan layanan referensi. Layanan referensi ini adalah berupa buku-buku yang hanya dapat dibaca di tempat, tidak bisa dibawa pulang, tetapi mereka cuma dapat mengambil sumbernya yaitu langsung di dalam perpustakaan. Yang ketiga adalah layanan informasi teknologi. Informasi teknologi ini berupa layanan internet, layanan hotspot, dan sebagainya. Mereka dapat menggunakan layanan ini melalui media handphone ataupun melalui laptop atau PC. Kemudian yang lain adalah layanan pojok baca. Pojok baca ini sudah kami programkan, sudah kami jalankan. Di setiap kelas sudah
ada masing-masing sudah tersedia pojok baca yang menarik, dan itu gunanya adalah selain untuk mendekatkan siswa terhadap perpustakaan, juga menarik siswa untuk gemar membaca yang menjadi tujuan utama dari perpustakaan yang ada di sekolah. Nah, dan selanjutnya adalah mengenai kegiatan yang lain. Ya, kami juga akan mengadakan dalam setiap event yang berkaitan dan event-event nasional maupun internasional yang berkaitan internasional dengan mengadakan lomba-lomba. Ya, itu mengadakan lomba membaca puisi, lomba bercerita, lomba membuat salah satu cerpen dari pengalaman mereka pribadi dan sebagainya. Kemudian untuk layanan sendiri, layanan di kami membuka layanan setiap hari ya, setiap hari jam kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai pukul 7.30 atau setengah 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, bagi siapapun itu tidak hanya untuk sivitas yang ada dalam SD Negeri Warungboto, tetapi kami juga membuka untuk warga masyarakat, orang tua yang sedang ada waktu luang untuk bisa hadir di perpustakaan Cakrawala ini. Tidak hanya untuk intern tapi juga untuk ekstern. Kemudian yang lain adalah syarat peminjaman dan sebagainya itu sangat mudah ya. Cukup Bapak Ibu atau anak-anak nanti secara otomatis yang ada di dalam sekolah ini yang terdaftar sebagai siswa, guru ataupun karyawan sudah otomatis sudah terdaftar. Tapi untuk yang lain bisa cukup baca di tempat. Nah, kemudian fasilitas yang lain selain yang ada di kelas-kelas tadi pojok baca, juga ada yang namanya dengan angkringan baca. Angkringan baca yang ada di depan perpustakaan itu salah satu alternatif bila kalau di dalam perpustakaan tidak mencukupi siswa ataupun orang tua ataupun guru untuk membaca di dalam karena mungkin luasnya kurang luas, maka sebagai alternatifnya bisa membaca di luar ruangan. Jadi membaca itu di mana saja bisa, fleksibel ya, tidak hanya di dalam ruangan tetapi juga di luar ruangan. Nah, untuk selanjutnya kami juga mengadakan kerjasama tidak hanya di dalam saja tetapi juga kerjasama menggait dengan beberapa stakeholder. Yang pertama yaitu dengan perpustakaan arsip daerah atau perpustakaan kota yang ada di Kota Baru. Kami sudah mengajarkan kerjasama beberapa tahun ini dengan adanya perpustakaan keliling ya yang diadakan oleh perpustakaan kota. Kemudian ada layanan internet yang namanya Monika, itu juga dari perpustakaan kota. Kemudian yang dari dalam intern yaitu dari Bapak Komite atau dari komite sekolah itu melalui hibah buku, pengadaan bank buku mungkin itu adalah buku-buku yang disumbangkan kepada perpustakaan, kepada sekolah selama orang tua atau siswa ataupun dari komite memiliki buku-buku yang layak baca, itu bisa disumbangkan melalui bank buku sekolah atau hibah dalam program hibah buku sekolah. Kemudian yang lainnya adalah dari orang tua sudah, dari siswa sendiri yaitu mengenai ini, dari siswa yaitu dari kelas 6 sendiri sudah ada program setiap siswa yang lulus dari sekolah ini mau diwajibkan untuk memberikan beberapa buku kepada perpustakaan. Mungkin itu saja ya, singkat tapi insya Allah bisa memberikan pengetahuan secara global mengenai sejarah berdirinya perpustakaan Cakrawala ini, dan juga keberadaan perpustakaan Cakrawala ini insya Allah bisa menjadi warna tersendiri bagi sekolah khususnya SD Negeri Warungboto, ikut mencerdaskan, ikut mengembangkan bakat siswa untuk menjadi siswa-siswa yang berkarakter baik dan kreatif dalam bidangnya masing-masing. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.